Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita hari ini yaitu pembahagian hati yang kedua, hati lahiriah. Kalau di hari yang lalu kita berbicara tentang hati yang disebut dengan sudur ataupun bagian luar daripada hati ini, maka hari ini kita membahas tentang hati atau qalbi yang sudah termasuk kepada lapisan ataupun bagian dalamnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini perlu pemahaman. Bukan hanya sekadar ilmu, tapi harus paham agar bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, kata Allah, yang dengan hati mereka dapat melihat, dapat memahami, atau yang dengan telinga mereka dapat mendengar. Tapi kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta itu bukan mata ini, kata Allah, tetapi yang buta itu hati yang ada di dada. Maka hati yang kedua ini sudah masuk ke dalam lapisan yang kedua di dalam jantung kita. Inilah muara semuanya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dia ada dua. Satu, kita berbicara fisik. Yang kedua, kita berbicara non fisik. Kalau non fisiknya sudah saya jelaskan di video-video yang lalu, dia adalah jiwa. Nah, yang saya jelaskan hari ini adalah yang fisiknya. Artinya hati yang kedua ini ibarat rumah kamarnya. Nah, di luar daripada sudur ini ada kamar, ada lapisan yang kedua. Inilah yang dapat memahami tentang keagungan Allah. Inilah yang dapat memahami tentang kebesaran Allah. Sebagaimana yang Allah sampaikan di ayat tadi yang kami bacakan di awal. Surat Al-Hajj ayat 46. Yang dengan hati mereka dapat memahami, kata Allah. Hati itulah kamarnya, tempatnya, posisinya yang dapat memahami ilmu-ilmu pengetahuan. Hati itulah atau lapisannya yang dapat memahami tentang kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itulah yang mengetahui. Kalau disebut lapisan, lapisan itulah yang bisa tersambung, terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam ayat lain kata Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulubuhum. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, damai, tidak ada kegelisahan. Dengan apa? Bizikrillah, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ala bidzikrillah tatma'innul qulubuhum. Hanya dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, hati itu bisa menjadi tentram. Jiwa itu, kita ini bisa tentram, bisa damai karena dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak pun hartamu, kedudukanmu, rumahmu yang besar, yang megah, yang indah, kendaraanmu yang banyak, yang mahal harganya, itu semua tidak akan dapat membawa ketentraman dalam hidupmu. Itu semua tidak akan dapat membawa kedamaian dalam hidupmu. Karena sudah Allah nyatakan dalam Al-Quran, dan Allah pastikan hanya dengan mengingat Allah,
hati itu, jiwa itu bisa tentram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sinilah kalau kita sholat kita lahirkan. Bacaan sholat itu kita lahirkan. Kalau kita baca sholawat, dari sinilah kita lahirkan. Kalau kita baca Al-Quran, dari sinilah kita lahirkan. Kalau semua gerak-gerik kita, perkataan kita ini, ibadah kita dari sini kita lahirkan, maka dia akan langsung terkoneksi, terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup ini tidak ada gelisah. Hidup ini selalu damai, hidup ini selalu tentram. Kedamaian itu ukurannya bukan harta. Kedamaian itu bukan istri yang cantik. Kedamaian itu bukan kedudukan yang tinggi. Tapi kedamaian itu terletak di dalam hati tadi. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat daripada kekayaan manusia itu, inilah dia. Ketentraman jiwanya. Baik itu dalam kondisi dia miskin, tidak punya harta apa-apa. Baik itu dalam kondisi dia sakit misalnya. Baik itu dalam kondisi dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tetap tentram. Inilah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Coba, siapa yang ada menjual ketentraman? Rumah sakit mana yang menyediakan obat yang bisa menjadikan hati kita tentram? Oh, minuman keras misalnya, atau hal-hal yang lain seperti narkoba misalnya, itu hanya mematikan saraf-saraf kita, membuat kita tertidur, bukan mendatangkan ketentraman di dalam jiwa. Karena ukurannya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada duka cita, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Apapun yang menimpa dia, tak ada duka citanya. Oh, sekarang ini misalnya COVID-19, dia tidak takut. Kenapa? Hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia menjalankan usaha, dia menjalankan ikhtiar, dia menjalankan doa, hatinya tidak ada rasa takutnya. Karena dia terhubung atau bersandar hatinya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang inilah atau lapisan inilah yang pertama ini masuk ke dalam, yang pertama sudur, bagian luar, yang pertama masuk di dalam inilah yang disebut dengan qalbu. Lapisan yang masuk sudah masuk ke dalam. Inilah yang bisa memahami ilmu. Inilah yang bisa mengetahui. Inilah yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat hati atau qalbu ini tidak berpenyakit. Hati atau qalbu ini sehat dia. Tidak ada penyakit-penyakitnya. Karena ada hati yang sakit, ada. Ada hati yang membatu, ada. Ada hati yang keras. Ulah daripada luarnya ini tadi misalnya, maka efeknya membuat qalbu itu berpenyakit. Ulah daripada sudur bagian luar ini misalnya, hati tadi bisa membatu. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu ada penyakit kata Allah. Penyakit malas. Penyakit merasa lebih baik, lebih alim daripada orang lain. Merasa lebih pintar, lebih paham daripada yang lain. Merasa sudah ahli ibadah. Merasa sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit. Akibat apa? Bisikan-bisikan iblis dari luar ataupun dari sudur tadi. Atau akibat daripada hawa nafsu, serakah, tomak, rakus. Ini penyakit. Kalau hati itu berpenyakit, dia tidak bisa memahami ilmu. Kalau hati itu berpenyakit, dia tidak bisa bergetar ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang beriman, apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila menyebut atau disebut Allah, gemetar hatinya.
ada reaksi daripada ucapan tersebut, ada reaksi daripada ketika dia mendengar kalimat Allah tersebut. Mana yang bereaksi tadi? Lapisan qalbu yang kedua. Apa reaksinya? Bergetar dia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kajian kita yang kedua ini yaitu hati, lapisan yang kedua yang disebut dengan qalbu. Dia ada yang fisik, ada yang non fisik, itulah jiwa kalau yang non fisiknya. Inilah yang bisa memahami ilmu pengetahuan. Inilah yang bisa tersambung terhubung kepada Allah. Ada orang-orang berkata, saya sudah berdoa kepada Allah tapi tak terkabul. Kenapa tak terkabul? Karena hatinya lalai atau bukan lahir dari hati ini. Saya sudah bersolawat, katanya solawat itu mendatangkan rizki. Saya sudah beristighfar, katanya istighfar itu mendatangkan rizki, menghilangkan kesulitan. Tapi saya sudah beristighfar, bersolawat, tak juga mendatangkan rizki bagi saya. Kenapa? Karena tidak lahir dari hati tadi. Maka sesuatu apapun amal ibadah kita ataupun pekerjaan kita, usahakan lahir dari qalbu tadi. Karena inilah yang bisa memahami, yang bisa berilmu, yang bisa terhubung, yang bisa bergetar ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di video yang akan datang kita akan membahas lapisan hati yang ketiga. Kalau yang pertama sudah kita bahas, yaitu kalau ini hati kita, jantung kita, ini dada kita, bagian luar ini, lapisan luar ini disebut dia sudur ataupun dada. Masuk ke dalamnya lapisan yang pertama ini, lapisan pertama bagian dalam ini, atau yang kedua yang sudah masuk ke dalam ini disebutlah dia qalbu ataupun hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga video ini bermanfaat bagi kita bersama. Agar kita tidak gagal faham, maka tontonlah video-video sebelumnya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.